Baiklah, selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perencanaan kota dan wilayah untuk pembangunan berkelanjutan di Kecamatan Medan Johor. Tapi sebelum itu ada baiknya jika kami memperkenalkan diri. Nama saya Rika Novitasari Manik dan teman saya Vera Rahayu Menanti Buru Padang. Langsung aja kita ke pembahasan. Perencanaan pembangunan Kecamatan Medan Johor didasari pada pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi wilayah, penguatan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi secara terus-menerus dengan para pemangku kepentingan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Medan Johor ada 5 tahun ke depan, yaitu yang pertama, terbatasnya jumlah aparat atau pegawai di kecamatan dan kelurahan dibanding luas wilayah dan jumlah penduduk yang harus dilayani, yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal. Yang kedua, masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana dengan teknologi tinggi yang ada di kantor kecamatan dan kelurahan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat. Yang ketiga, belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Lanjut yang keempat, masih lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di kecamatan dan kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintah kurang. Yang kelima, lambatnya peranan fungsi kelembagaan di masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kelurahan dan kecamatan. Yang keenam, kurangnya perhatian pemerintah kota terhadap kesejahteraan aparatur kecamatan dan kelurahan. Yang terakhir, yang ketujuh, masih lemahnya pembinaan atau koordinasi aparatur di kecamatan dan kelurahan tentang kebijakan pemerintah kota. Lanjut pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vera. Baiklah, saya akan melanjutkan. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi tersebut, maka guna mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Medan Johor, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan di Kecamatan Medan Johor yang memberikan kontribusi terhadap rencana pembangunan jangka menengah pemerintah Kota Medan tahun 2021 sampai 2026. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini berfokus pada salah satu dimensi wajah pembangunan Kota Medan seperti yang dilaksanakan di Kecamatan Medan Johor, khususnya di bidang infrastruktur dalam pembangunan drainase. Kemudian mempersempit pembahasan, penulis juga melihat salah satu sisi utama yang sangat penting berkaitan dengan pembangunan tersebut, yakni mengenai partisipasi yang dilakukan masyarakat Kecamatan Medan Johor sendiri terhadap berbagai upaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sebagaimana drainase di wilayah mereka. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Mungkin ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Dan terima kasih buat teman dan dosen yang telah memperhatikan. Terima kasih.